Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, Serena Kitchen. Mungkin gak sih dengan uang Rp9.000 bisa dapat 2 roti jumbo selembut ini tanpa diulek pula? Penasaran? Simak yuk videonya. Untuk bahan-bahannya, pertama saya memakai 250 gram tepung terigu protein tinggi, 175 ml susu cair, 30 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, 25 gram margarin yang sudah dicairkan, 4 gram garam, dan yang terakhir setengah sendok teh pasta pandan. Untuk cara membuatnya, pertama masukkan ragi instan, gula, susu cair, aduk semuanya sampai gula dan si ragi agak larut. Tambahkan pasta pandan, aduk kembali. Dan ini opsional aja, saya tambahin 2 tetes pewarna kuning telur. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Ini dimaksudkan agar warna hijaunya jadi lebih alami aja. Setelah itu masukkan tepung terigu, kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, tutup dengan serbet atau plastik, lalu diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, masukkan margarin beserta garam. Sebenarnya garamnya ini bisa dicampur tadi setelah tepung, tapi karena ini saya lupa, jadi saya campur aja bareng-bareng sama margarin. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini adalah kondisi adonan setelah didiamkan selama 20 menit. Jadi adonannya itu sudah terlihat lentur. Ini saya aduk semuanya sampai margarinnya terserap ke dalam adonan. Nah, setelah terserap seperti ini, diamkan kembali, tutup dengan serbet selama 20 menit. Setelah 20 menit kedua, adonan terlihat seperti ini. Jadi ini adonannya sudah mulai mengembang karena udara di tempat saya itu lagi lumayan panas. Ini saya kempeskan lagi dan saya uleni selama 1-2 menit. Cukup diuleni seperti ini saja. Setelah diuleni 1-2 menit, permukaan adonan sudah terlihat lebih halus. Kemudian saya bulatkan seperti ini dan ini akan saya proofing yang pertama selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam didiamkan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian saya kempiskan adonan, saya keluarkan gas yang berada di dalam adonan. Dan adonan ini akan langsung saya bentuk. Namun terlebih dahulu saya akan mengecek apakah adonan ini sudah kalis atau belum. Jadi saya cek adonan ini sudah terbentuk window pan atau belum, yang menandakan adonan sudah kalis elastis. Nah, alhamdulillah ternyata sudah terbentuk window pan-nya. Jadi ternyata tanpa adegan banting dan juga menggilas, kita juga bisa mendapatkan window pan seperti ini.
Adonan ini saya bagi menjadi dua dengan berat masing-masing sekitar 240 gram. Lalu saya bulatkan kembali. Kemudian sebelum dibentuk, diamkan atau resting selama 10 menit. Setelah 10 menit, ambil satu buah adonan, letakkan bagian halus di bawah, lalu gilas dengan rolling pin. Kemudian gulung dan bentuk oval memanjang serapih mungkin. Dan jangan lupa rapatkan sambungannya. Letakkan di loyang, kemudian proofing yang kedua selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, taburi permukaan adonan roti dengan tepung terigu. Dan jangan lupa untuk memanaskan oven di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Dan yang terakhir, kerat-kerat permukaan roti seperti ini. Ini saya mengeratnya agak lebih dalam agar nanti hasil akhirnya lebih cantik. Dan juga gunakan alat potong seperti cutter atau pisau yang tajam agar hasilnya menjadi lebih bagus. Setelah itu panggang di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai matang. Alhamdulillah rotinya sudah matang. Ketika baru matang, hentakan loyang seperti ini. Ini bertujuan agar roti tidak menyusut dan kempes. Rotinya matang merata, namun sepertinya ketika mengerat si roti saya terlalu bersemangat. Makanya permukaannya terlalu lebar seperti itu, dan ini bagian sampingnya itu saya membentuknya kurang rapi. Jadi akhirnya menjadi seperti ini. Sedangkan kalau yang satu lagi, ini bentuknya lebih bagus daripada yang pertama. Jadi ketika teman-teman lagi membentuk roti, usahakan itu serapih mungkin. Dari 250 gram tepung terigu, teman-teman bisa dapat 2 buah roti berukuran besar seperti ini. Nah, setelah dingin baru bisa dipotong. Bagian luarnya itu garing atau crunchy. Sedangkan kita akan lihat bagaimana bagian dalamnya. Alhamdulillah ternyata bagian dalamnya masih tetap lembut. Setelah dipotong, rotinya seperti ini. Bagian atasnya itu terdapat lekukan seperti bentuk lekukan hati. Cantik banget, mungkin karenanya roti ini dinamakan milk hard bread. Rotinya juga lembut, empuk, seratnya juga bagus. Dan roti ini rasanya enak. Jadi teman-teman itu tanpa ngulenin, dengan bahan yang simpel hanya modal Rp9.000, teman-teman bisa dapat roti seperti ini. Rasa gurihnya pas dengan aroma pandan, cocok banget dimakan sebagai sarapan di pagi hari, teman minum teh atau kopi. Sampai di sini dulu, semoga video saya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel saya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ayo buat roti sendiri untuk keluarga tercinta di rumah. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum.